Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kak Afi di sini di Otak Ate Otak Channel. Salam Otak Ate Otak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Afi di Otak Ate Otak Channel. Salam Otak Ate Otak. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga di kesempatan kali ini kalian semuanya diberi kesehatan dan kekuatan serta semangat yang tinggi untuk bisa belajar bersama dengan Kak Afi di Otak Ate Otak Channel. Baiklah adik-adik, kemarin kita sudah mempelajari tentang tema 1, subtema 1 di hewan sahabatku. Kemudian kita belajar lagi di tema 1, subtema 2, tumbuhan sahabatku. Lah, kali ini mari kita belajar bersama-sama di tema 1, subtema 3, yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa supaya apa yang kita kerjakan dan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Berdoa mulai. Selesai? Halo adik-adik, bertemu lagi kali ini di pembelajaran yang ke-6 di tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-6. Sudah pembelajaran ke-6, tidak terasa kita akan sudah meninggalkan tema 1 dan akan beranjak ke tema yang ke-2. Akan tapi adik-adik perlu ingat, jika adik-adik mau mempelajari tema-tema ataupun subtema yang belum adik-adik pelajari sebelumnya, ada di deskripsi bawah sini, bisa adik-adik pelajari. Oke, langsung saja adik-adik. Di pembelajaran ke-6 ini, muatan pertama adalah bahasa Indonesia, yaitu membuat simpulan berdasarkan informasi penting suatu teks. Jadi kesimpulan juga bisa diambil dari informasi penting dari suatu teks. Oke? Setiap teks memiliki informasi penting adik-adik yang dapat kita temukan setelah membaca keseluruhan teks. Lagi-lagi kita harus baca keseluruhan teks, tapi dengan cara yang seksama. Dan kita perhatikan. Fokus. Ketika kita fokus, kita baca mulai atas sampai bawah secara sama, maka kita akan tahu mana informasi penting yang bisa kita ambil. Selanjutnya, kita dapat membuat simpulan dari informasi penting atau ide pokok yang terdapat dari teks. Seperti yang Kak Afi contohkan di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Setelah itu, catatlah informasi tersebut dan ide pokok tersebut terkait dengan isi teks. Setelah itu, kembangkan catatanmu menjadi sebuah paragraf. Nah, itu namanya kesimpulan yang berdasarkan informasi penting. Oke, ini yang enceng godok lagi-lagi. Adik-adik baca sendiri. Yang di samping ini. Nah, kenapa jawabannya enceng godok dapat dijadikan bahan kerajinan yang berkualitas tinggi? Sudah kakak jawab kemarin. Maka bacaan-bacaan dari atas sampai bawah ini secara sama adik-adik. Memang A, C, dan D tidak Kak Afi jawab itu ada di sana. Akan tetapi adik-adik, ini bukan representasi untuk jawabannya. Karena kenapa? Karena ini masih bahasa umum dan ini bukan kalimat utama. Dan ini juga bukan ide pokok dari paragraf tersebut. Lah, Kak Afi ambil ide pokoknya, Kak Afi bikin kalimat yang sesuai dengan itu, dengan kalimat yang baru, yang baku juga. Nah, jawabannya adalah B, eceng gondok, dapat dijadikan bahan kerajinan yang berkualitas tinggi. Oke, lanjut ke pembelajaran 6 yang muatan PPKN 3.1 dan 4.1. Masih tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini adik-adik tidak hanya berkaitan dengan sama manusia, lagi-lagi tidak hanya kepada manusia saja, tapi juga bisa kepada tumbuhan, bisa kepada hewan, serta makhluk hidup lainnya yang ada di sekitar kita. Lah, kemarin Kak Afi sudah kasih penerapannya terhadap hewan, bagaimana cara kita mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila kepada hewan, sekarang kepada tumbuhan. Contohnya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan anugerah, yaitu manfaat tumbuhan yang banyak. Apapun yang kita makan kali ini kayak padi, beras, jagung, dan sebagainya itu dari tumbuhan-tumbuhan yang
telah Allah berikan kepada kita, maka kita bersyukur kepada Tuhan, dan itu adalah penerapan dari sila pertama yang berhubungan dengan pelestarian tumbuhan. Selanjutnya adalah merawat tumbuhan dengan baik. Ini adalah pengamalan dari sila kedua, yaitu tidak hanya kita bisa mengambil saja, tapi kita juga bisa menanamnya dengan baik, merawatnya dengan baik, supaya tumbuhan yang ada di sekitar kita tidak habis. Selanjutnya, pengamalan dari sila ketiga adalah bangga dengan berbagai macam tumbuhan langka yang ada di Indonesia dan perlu kita lestarikan. Yang keempat adalah bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Ini adalah penerapan-penerapan dari sila Pancasila, sila 1 sampai sila ke-5. Selanjutnya adik-adik bertemu lagi nanti dengan Kak Afi di tema 2. Kalau sekarang tema 1 sudah selesai, maka tolong adik-adik pelajari supaya apa yang kita pelajari sama-sama bermanfaat. Dan ingat sekali lagi, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya materi, tapi bisa kita aplikasikan. Jika adik-adik telat dan belum belajar di tema-tema sebelum ini, adik-adik bisa lihat di deskripsi bawah. Bisa adik-adik pilih sendiri video mana atau materi mana yang ingin adik-adik pelajari. Oke, demikian. Kurang lebihnya mohon maaf dan kakak undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otak-atik otak. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa pencet tombol lonceng ting ting ting.